Ada yang jadi pejabat, ada yang bagaimana, ada juga yang jadi pengusaha. Nah ini kita undang semua, ya nanti sharing, tapi tidak hadir semua, gitu kan. Mudah-mudahan kalau alumni ilmunya lebih manfaat, hidupnya lebih sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan santriin, santrian ya, malam dulu, santair belakangan. Mudah-mudahan berkah. Amin. Tak tengah gempet itu ada atau gempet tukang ada terkenal tiris lah mana? Ada maksudnya kau nggak goyang kesenyiruan. Ya, nah gitu PPKM. Hadirin hadirat ayyakumullah. Waktu 2:30 kurang. Disuruh sambutan. Sederhana. Harus tahu dasar dulu. Kenapa undang kita? Sebetulnya awalnya obrolan kecil, mau buka bersama sama kiai, bukber aja, mempererat silaturahim, gitu kan. Ternyata melebar. Tapi dasarnya ini obrolan-obrolan kecil tentang masalah-masalah ekonomi kecil. Kang Guswan juga ngobrolnya seperti itu, gitu. Akhirnya wujudlah acara seperti itu. Termotivasi Pak Lukman ya, termotivasinya awal dari obrolan kecil itu, yang akhirnya kita berpikir, mengingat dan menimbang dan seterusnya dan memutuskan, gitu. Istilah kalau di MTQ itu ada yang begitu, mengingat, menimbang dan seterusnya dan memutuskan, ngenah ke ngenah. Lawas ke lawas, abodan deui, iya jadi juara, winterna iya yang gitu guys. Nah, mengingat dan menimbang, mengingat kondisi pondok-pondok pesantren dan menimbang dan seterusnya, memang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kita analisa luar biasa. Bahkan bagi orang yang mampu, kata Imam An-Nawawi, itu ada yang haram unta pentak gitu. Mas'alatul Qadir itu kan. Kalau ngaji tasawuf ada maqamul asbab, ada maqamut tajrib. Ada yang ikhtiar, ada yang kasbiyah, ada yang hanya menunggu fadl Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya benar. Tidak salah gitu kan. Yang tajrib, cuman yang tajrib itu ada syarat juga. Silahkan kita bertawakal kepada Allah, tapi jangan di saat tidak ada rezeki mutruk, jangan tuh. Tahu nggak Bu mutruk? Ya makasih lah. Apa mutruknya bahasa Indonesia? Gugurutu. Oh itu bahasa Inggris itu. Ya gugurutu ya. Hah? Menggerutu ya. Mendenghal. Nah, itu ibaratnya kan seperti itu. Subhanallah. Nah, kalau tidak ada rezeki, jangan mendenghal. Nah,
Jangan gugurutu, menggerutu gitu ya Bu ya. Paham itu menggerutu? Paham nggak? Bukan ungut-ungut begini. Gitu ya. Nah, enggak sabar. Terus dia tidak pernah selalu menengok kantong orang lain. Wih, hebat amat nih. Jangan begitu. Nah, kalau kondisi masih seperti itu, masih tidak bisa sabar, masih menggerutu, terus masih kita melihat kemajuan orang lain ada sifat iri, maaf. Ini kata ulama sudah kita mending masuk kepada makom asbab. Kalau masih hatinya seperti itu. Nah, oleh karena itu mengingat dan menimbang, Quran sudah menyatakan, bahkan ingat nih pidato Pak Habibie. Begini nih, saudara-saudara, ini kan ngomongnya Habibie, almarhum al-maghfurlah, mantan presiden. Saudara-saudara, umat Islam itu saudara harus seperti kapal terbang. Pak Habibie yang ngomongnya. Di kapal terbang ada sayap kanan dan sayap kiri, katanya. Oh, kapal terbang sayap kanan sayap kiri dan ada buntut di belakang. Nah, apa sayap kanan adalah imtak, sayap kiri adalah iftik, ilmu pengetahuan, iman dan takwa dulu, baru sains dan teknologi. Nah, ini yang jadi bahaya bagi kita, tidak paham hal itu. Pada orang-orang besar dulu yang sukses itu dualisme kekuatan. Kalau ilmu agama, nah kalau santi jangan ditanya lah, itu masih lumayan lah, memang makomnya. Tapi kalau untuk masalah hal yang iktisodiyah, iktisabiyah, yang sifatnya kasab ini, kadang-kadang masih tabu, masih sulit. Mari kita mengawali di sini berdasarkan analisa para kiai itu, khususnya atau ngomongkan batul orangnya lah gitu. Hayang mah dibere gitu. Do you know is the mean dibere bu? Dikasih gitu. Yang dikasih itu dibere lah. Thank you very much gitu. Ya kalau tidak salah gitu bahasa Inggris. Ya salah sedikit bahasa Inggris nggak bakalan ke neraka. Bebas. Betul nggak? Nah, hal-hal seperti itu. Bagaimana regenerasi khususnya santri-santri di Pondok Pesantren Al-Mubaidiyah dan alumninya perlu kita motivasi, perlu dimotivasi. Nah, apa? Hanya agama kalau tidak didukung dengan ini, wah repot. Mari kita belajar. Al-Quran nurun, Nabi pun juga, bahkan dari diriwayatkan dari sahabat Abi Ibnul Mughirah, Rasul itu sangat benci terhadap yang tiga faktor. Satu, kilkol, orang yang suka berdebat. Berdebat sana, debat sini. Sekarang itu punya dalil bukan untuk diamalkan ya, firman ya, untuk jago-jagoan. Oh,
oh kamu kalah kan begitu. Kebanyakan begitu. Kalau subuh mah keberangan subuh mah tentu. Yang debat tungkul. Pak Lukman ngerti nggak bahasa Sunda? Hah? Wah, makasih juga. Kan begitu. Pak Isan ngerti nggak? Hah? Insya Allah gimana? Paham nggak? Kalau nggak paham ya terjemahan. Kita ada mustajib yang mau bahasa Jerman boleh di sini. Masya Allah. Kan begitu. Nah, yang kedua, idha'atul mal. Orang yang suka menghambur-hamburkan harta yang tidak jelas. Udah tahu nih, sekarang susah hidup ini. Konsumtif, pembelanjaannya nggak jelas. Itu Rasul itu nggak suka. Tapi bagi yang belum ya diumas itu begitu. Mau tidak mau, Masya Allah. Yang ketiga, kasratus su'al. Banyak orang minta, padahal dia ada tangan, ada kemampuan. Ini, oh Masya Allah, ini ya salah juga saya bilang kan begitu. Berarti Nabi sangat benci terhadap orang yang kasratus su'al. Ya, dalam Al-Quran juga, la yas'alun nasa ilhafa. Ya itu berangkat dari situ, dari obrolan sama ajengan Guswan, ya oke lah. Kita bagaimana cara bisa memotivasi regenerasi ke depan, miniatur ke depan akan lebih tangguh ke depan, dualisme kekuatan, ilmu agamanya the best, sainsnya the best, iktisodianya the best, tongkat ekonomi dipegang oleh santri. Gagah nggak? Gagah nggak? Hebat nggak? Siap? Wah, tong ngutang aja nama selain waktu. Ente berangakan bikin aku kenemuan tahlil aing liar gitu. Mari kita bangkit pondok-pondok pesantren. Mari kita berwirausaha sesuai dengan potensi dan kemampuan. Tidak harus rank, tapi kita kalau ngitung nggak langsung 9, harus dari 1, 2, nggak langsung. Oh, big boss tuh bisa, ayonya. Nah, dikit-dikit tuh pelan. Oh ini gimana cara dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan kita ada eksekutif muda, ada juga ajengan, nanti ada obrolan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita, bisa memberikan solusi terhadap kita, menambah yakin kita jadi seorang kiai dan ekonom, gitu kan, mampu bersaing global di dunia. Nah alhamdulillah nanti Islam kita akan jaya, gagah, akan marwah agama lebih gagah. Betul kan? Itu agama apa tuh? Kamplang lah, tong panjang tinggi ngobrol jadi juat karena tarang belain dakwah. Masya Allah. Bantakan jangan tanggung ya, nanti motivasinya dan lain sebagainya. Nah kalau di sini sudah mulai kan Pak Lukman ya, ini memesan gelas gitu kan, ada sablon gelas awas di sini. Kalau mau memesan di sini aja sekarang promosi. Dia memesannya udah 14 tapi belum dibayar. Hati-hati, ini bisnis is bisnis. Sedekah is sedekah, lain lagi judulnya. Ini mesannya per menit per detik. Tapi nggak belum jelas. Ya mudah-mudahan jelas lah. Amin. Ya siap-siap aja Bansar, mobilnya jangan dulu di kalau belum dibayar. Ini bisnis baru aja naik udah belajar begitu. Mudah-mudahan bisnis kita jalan, amin. Gitu, bangkit, pondok pesantren, dan kita bisa memotivasi sesuai nanti potensi yang ada di daerah.
pelan-pelan saja, yang penting semangat tinggi, tidak salah kita berusaha, tapi ingat sekali lagi tetap number one itu ngajar, ngaji. Ulagi ya usaha getol, ngaji kedul, cuma tolol kan, gitu. Enggak, kita yang primer itu adalah ngajar santri. Awas. Nah, selain daripada itu dan ngaji siapa poe ada luang waktu itu untuk dimanfaatkan ke bidang-bidang yang lain. Nah, yang lebih bagus bagaimana nanti solusinya. Ya, sangat setuju. Mudah-mudahan mulai awal bangkit pondok pesantren bisa berkarya, bisa bermanfaat, bisa berusaha, berekonomi dan lain sebagainya. Itu bisa kesananya menggebrak dunia. Wis, mantap gak tuh? Amin ya Allah ya Rabbal. Kayaknya sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Ini prolog saja. Artinya siap kita belajar dari mulai A tentang ekonomi syariah. Sekian, terima kasih yang Uswan, yang Kiai, eksekutif dan para tamu undangan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah keadaan di daerah itu seperti ini. Yakin banyak kurangnya, tapi Pak Lukman katanya ada adem juga ya di sini ya. Enak ya. Ya itu gratis itu, check in, check out. Wah ya. Ya itu santai aja sama supir angkot, santai. Ini kan udah teman kan. Oh, ya, jangan marah kan begitu. Masya Allah. Hadirin, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Syekhi wa Syekhuna Al-Mukarram selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubaidiyah atas penyampaian atau sambutan yang telah disampaikan kepada hadirin sekalian yang alhamdulillah bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam kesehatan walafiat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah pada waktu pukul 2:30 sesuai dengan waktu acara ini, yaitu acara sekaligus diskusi dengan para narasumber. Oleh karena itu kami akan serahkan kepada Maulana Fajar. Beliau lahir Sukabumi 20 Juli 1995. Beliau salah satu dosen sekaligus Direktur Eksklusif Gerakan Milenial Sukabumi, Direktur Eksekutif MV Production dan MV Manager, Direktur dan Eksekutif Lingkar Survei Konsultan Madani. Beliau juga sebagai tenaga ahli Humas Lemigas Kementerian SDM Republik Indonesia. Beliau juga sebagai Wakil Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Sukabumi, dan beliau juga sebagai Dewan Pembina Forum Kajian Hukum Sukabumi. Kami ucapkan terima kasih, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memimpin acara langsung. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, hamdan bila wa ya syukran bila nihaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya muliakan, Sayhuna, orang tua, guru, dan segala macam hal yang terbaik, Aa Sayhuna Kiai Haji Muhammad Saiful Kamaludin. Widi abdi ngadeg di payun. Salaresna kalau boleh memilih, abdi lebih baik tidak datang hari ini karena saking tidak
kompetennya abdi di hadapan beliau begitu. Yang saya hormati para tamu undangan, para pemateri, para eksekutif muda yang tengah hadir di tengah-tengah kita jauh-jauh dari berbagai kota, dari Bogor, Jakarta, dan dari berbagai macam kota yang lain. Yang saya hormati para santri, santriawati, ini senior-senior saya, sesepuh-sesepuh saya, orang-orang hebat. Jadi salah satu santri hebat di Kabupaten Sukabumi adalah santri Al-Mubayyidiyah. Nanti kita akan bertemu dan bermuajahah mencari berbagai macam ilmu dari para narasumber kita. Nanti kita akan berkenalan dan kemudian melihat lebih banyak apa perspektif-perspektif beliau hari ini. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, atas kebaikan dan inayah Allah, hari ini hari Kamis 21 April 2022 bertepatan dengan 19 Ramadan 1443 Hijriah, di tempat yang mubarakah, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan ilmu, di Al-Mubayyidiyah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka ngobrol santri milenial Pondok Pesantren Al-Mubayyidiyah dengan tema menjadi santri yang mandiri, berdikari, manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, acara hari ini berjalan dengan baik. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, sosok mulia yang menjadi panutan umat manusia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teteh-teteh yang berbahagia, tanpa berlama-lama dan berpanjang lebar, kita akan menyambut, memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita hari ini. Tidak hanya teteh-teteh dan akang-akang santriawan dan santriawati yang akan belajar banyak, tetapi saya selaku moderator juga yang akan paling banyak mencari ilmu dengan para beliau ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Ini pemateri pertama kita, Kiai Haji Guswan Sego. Berikan aplaus kepada beliau. Beliau lahir di Bogor 31 Agustus 1980. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Royan, kemudian Direktur PT Mitra Mina Sejahtera Tour and Travel, Ketua Umum KDM, kemudian penasehat Dai-Dai Muda Sukabumi, alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Terkenal dengan julukan Negeri Lima Menara. Kemudian selanjutnya ada Bapak atau Akang, ya, karena di Sunda, Akang Lukman Malik, lahir di Jakarta 6 Desember 1982. Beliau merupakan seorang pengusaha, komisaris utama PT Raki, dan beliau mencantumkan diri sebagai pelayan Allah Subhanahu wa taala. Moto hidup beliau, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Luar biasa sekali. Selanjutnya pemateri kita yang ketiga, nama lengkap AA Muhammad Ihsan Alfian, lahir di Bandung 7 April tahun 2000. Masya Allah, ini sama seangkatan, beda 1 tahun. Beliau merupakan seorang pengusaha dan investor. Moto hidup beliau, kejarlah akhirat maka dunia akan senantiasa muncul. Baik, bersama ketiga narasumber kita untuk naik dan membersamai kita di atas pentas. Siap. Dan ngopi ya lah. Lewat sini, teman sama Iqbal. Iqbal? Ini ada 1 kursi lagi yang harus ditambahkan. Atau saya yang di bawah? Ada. Oh, ada.
Baik, hadirin, rekan-rekan, sahabat-sahabat, pada diskusi kita atau talk show hari ini akan dibagi ke dalam dua termin. Termin pertama sebelum asar, kemudian nanti di ba'da asar ada dua termin, kemudian ada sesi tanya jawab. Jadi lumayan panjang, tetapi kalau sudah memaparkan keilmuan dan pengalaman yang luar biasa, waktu berjam-jam akan terasa sangat padat. Maka mohon untuk dinikmati, dikaji dan dipahami baik-baik ilmu yang akan diberikan oleh beliau-beliau, para investor muda, para pengusaha muda yang hadir di tengah-tengah kita. Sesi pertama ada 30 menit. Kita akan paralel saja terlebih dahulu, 10 menit saja langsung. Nanti di sesi pas ba'da asar kita akan lebih pendalaman dan sesi tanya jawab. Jadi sebagai sesi pertama akan langsung prolog yang disampaikan oleh para pemateri kita berkaitan dengan bagaimana ekonomi keumatan, bagaimana menciptakan entrepreneur muda, lebih penting kepada bagaimana menumbuhkan minat dan harapan, keinginan atau motivasi. Kadangkala kita memiliki segudang prestasi atau memiliki segudang keilmuan atau dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam potensi, tetapi kita enggan untuk mengekspor diri atau tidak mau kapan harus memulai atau dari mana memulai untuk menjadi pengusaha. Belum apa-apa sudah takut rugi, belum apa-apa sudah takut bersaing, gitu ya Kang Iqbal. Betul. Apalagi dari kalangan milenial ini termasuk banyak santri-santri juga yang terjun ke bisnis nanti ke depannya gitu. Baik, jadi di sesi pertama para pemateri akan memaparkan prolog terlebih dahulu, baik itu keilmuan maupun pengalaman, masing-masing 10 menit tanpa akan dijeda oleh moderator begitu. Baik, yang pertama langsung kita akan bersapa, bermuajahah dan berkenalan dengan Kang Gus Kiai yang akan memaparkan mengenai materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada yang terhormat Kang Gus Kiai atau Kang Gus, kita berikan waktu seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In antum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa qala Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram Tuan Guru dan guru kita semuanya, pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Mubaidiyah, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahkan ilmu dan memiliki rezekinya. Dan juga sahabat para alumni Pondok Pesantren, para asatidz yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan seluruh sahabat-sahabat eksekutif muda, dan juga calon-calon pemimpin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang yang dari Pondok Pesantren Al-Mubaidiyah. Amin ya robbal. Yang di hadapan kami ini adalah calon-calon pemimpin semuanya. Amin. Baik pimpinan Pondok Pesantren, baik juga menjadi pimpinan rumah tangga, baik juga menjadi pimpin negara. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kelak dari sini ada yang jadi menteri. Amin. Kelak dari sini ada yang jadi presiden. Amin. Kelak dari sini ada yang jadi gubernur. Amin. Miliarder tercipta dari sini. Amin ya robbal. Santriat sehat semuanya. Alhamdulillah. Kelihatan nggak aku? Iya, karena kita bukan muhrim. Alhamdulillah. Iya, hari ngomong di hari perkolot teh. Sok aya wae. Cicing nah. Bagian lu kayak namanya. Alhamdulillah bisa silaturahmi kemari. Betul tadi sudah dimukodimahin sama guru kita, sudah panjang lebar. Tujuan utamanya adalah kita punya peranan penting bahwa dulu ketika aku masih di pesantren, masih sarungan seperti antum-antum, itu banyak yang mencibir,
Dah santri bisa naon, betul nggak? Orang takut punya menantu santri, tapi sekarang aku sudah buktikan guys, 17 wanita yang menolak aku saat itu, sekarang mereka pengen balikan lagi sama aku. Tapi ternyata cintaku hanya untuk dia seorang yang sudah memberikan kepada aku 4 orang anak. Sebenarnya aku pengen nambah lagi, tapi udah gak bisa. Istri aku sudah tidak bisa lagi punya anak, sudah dikunci. Jadi di situ aku diizinkan untuk punya lagi. Beren ya tahu punya anak. Ya. Ternyata cibiran-cibiran tersebut malah bukan jadi aku down, jadi malah bikin aku bangkit. Ini aku harus bisa ngebuktiin bahwa santri tidak seperti yang kalian sangka. Siapa bilang santri nggak bisa jadi miliarder? Siapa bilang santri nggak bisa punya mobil mewah? Siapa bilang santri nggak bisa punya perusahaan? Kalau seorang santri punya pesantren itu biasa, guys. Santri punya pesantren biasa. Tapi santri jadi miliarder dan dia punya pesantren, itu yang luar biasa. Betul kata guru kita tadi, jangan kita cuma duduk sila nungguin orang datang tahlilan. Itu juga lama. Kalau ada yang mati, nganggur terus itu si Ustaz. Kurus kering, badannya krempeng, nungguin orang tahlil. Makanya bagaimana kita ini diciptakan untuk mandiri sesuai dengan materi, bahwa santri harus mandiri, berdikari, bermanfaat dunia dan akhirat. Rasulullah pun memang sejak awal dilahirkan itu sudah mandiri, guys. Rasul gak punya ayah, betul? Kenapa Rasul dilahirkan tidak punya ayah? Supaya kelak ketika Rasul dewasa, berkeluh kesahnya tidak kepada ayah, tetapi berkeluh kesahnya langsung kepada Allah Subhanahu. Makanya kami punya komunitas The Bento Eksekutif Muda yang senantiasa beriringan dengan kita. Ini mereka ini non santri. Lamun aama, neng, fulan gitu nah. Neng, ya kan ada cicing. Jadi di sini ada 2 AA ya, AA tua sama muda ya. Gantian ya. Ini dari santri, saya hanya ingin membuktikan kepada dunia, khususnya kepada almarhum ayah saya. Tapi alhamdulillah ayah saya bisa menyaksikan sendiri, karena almarhum ayah udah 3 tahun yang lalu wafat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Dia bisa ngeliat sendiri bahasa orang tua itu. Kata orang tua dulu gini, lu gua doain, Betawi, ayah saya itu Betawi, ibu Bogor, Sunda. Lu gua doain biar lu jadi orang yang berguna. Ayah saya itu seorang jawara, ilmu bela dirinya luar biasa, dan terkenal di Bekasi itu sebagai jawara. Saya mau belajar silat sama beliau nggak dikasih. Ilmu silatnya supaya diturunkan ke saya nggak dikasih. Kata almarhum ayah saya apa? Lu gak usah belajar silat. Zaman lu nanti kalau lu udah dewasa banyak yang ngejagain lu. Saya nggak ngerti tuh bahasa itu, banyak yang ngejagain lu. Ternyata begitu saya taati omongannya, saya bakti kepada orang tua, sam'an wa ta'atan kepada orang tua dan juga kepada guru-guru, ternyata kalau saya ceramah kemana-mana itu banyak yang ngejagain. Punya ilmu silat, gak usah punya ilmu bela diri, karena nanti bakal banyak yang ngejagain lu. Yang harus lu perluin adalah ilmu, dan juga lu mesti jadi orang kaya, bukan kaya harta saja, tapi termasuk kaya hati dan kaya ilmu. Jadi harta juga disuruh, saya disupport seperti itu. Ke pesantren lah, waktu itu saya di pesantren ketemu dengan guru-guru, kiai pun nasihatnya sama demikian. Kamu jangan fanatik ketika jadi alumni, carilah guru sebanyak-banyaknya.
Saya gagal, almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Jarkasi MA, saya gagal menjadi kiai kalau ada alumni pondok pesantren sini, yaitu pondok pesantren Darussalam, tidak ada yang memiliki santri. Walaupun cuma satu, kita disuruh tetap punya santri. Artinya apa? Karena kita adalah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, itu KMI, kita disuruh ngajar. Mau jadi pengusaha, tetap lo harus punya santri. Lo mau jadi pejabat, tetap punya santri. Mau jadi apapun, tetap punya santri. Dan ingat, di Jidat ini adalah pondok pesantren. Ketika jadi pengusaha, yang ditakutin kita adalah Allah, bukan tanda tangan hitam di atas putih yang bermaterai. Banyak orang yang tanda tangan hitam di atas putih bermaterai, tapi sering terjadi penyelewengan. Kalau kami santri, akadnya kita, kalau bahasanya Kang Lukman, eksekutif muda, itu apa? Bahasa akadnya itu, akadnya pakai iman. Udah, kalau ada bahasa akad pakai iman, yang kita takutin itu siapa? Allah dan Rasulullah. Nah, mau nanya, teman-teman santri, ada santri di sini kelak, mau nggak kalian jadi orang yang sukses? Dunia akhirat loh suksesnya. Bisa ngebahagiain orang tua, bisa ngebahagiain guru-guru, bisa ngebahagiain keluarga. Nah, forum diskusi ini nanti akan kita sedikit demi sedikit akan kita colek. Itu prolog dari A aja, intinya prolog dari AA. Yang pertama, kita kuatkan iman. Santri yang sekarang nih, kuatin iman. Yang kedua, kuatin ekonomi. Yang ketiga, kuatin semangat. Yang keempat, kita harus kuatin jaringan. Jaringan itu relasi. Relasi itu silaturahmi. 4 kekuatan ini kalau kita miliki, insya Allah santri kedepannya akan bisa menjadi santri yang mandiri, berdikari, dan bermanfaat dunia dan akhirat. Yang terakhirnya, yang kelima, kuat fisik. Ulah letoy jadi santri itu. Leles. Karaki samenit dan asup guys, leles. Asup gawe. Asup ke mana sih ya? Asup gawe maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu prolog dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu moderator dilanjutkan kepada Lukman. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada guru saya Kiai Kamal, maaf Kiai Guru Guswan Sego ya, beserta rekan-rekan atas waktu dan penerimaan yang kami terima Kiai sangat tempatnya bagus. Terus udaranya juga enak ya sampai tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Di sini saya nggak ingin banyak prolog karena tadi guru saya sudah ambil semuanya. Jadi saya juga bingung mau ngomong apa kayak gitu kan. Di sini saya ingin menjelaskan profil saya sebelumnya. Saya ini sebelumnya itu hanya orang biasa Kiai. Sama seperti kalian, bapak saya itu supir taksi. Cuman pesan bapak itu kalau lo pengen ini jangan jadi supir taksi, tapi kalau bisa punya perusahaan taksi buat kemajuan motivasi kita. Ibu rumah tangga, 8 bersaudara Kiai, dan dari awal itu saya itu dari marketing belajar di 2000, mulai bekerja itu tahun 2002 bekerja menjadi marketing saya ke Surabaya, ke ini sendirian, merantau, pindah lagi ke Jakarta di 2005 sampai menemui titik enak di 2007-2008. lupa akan akhirat, wah mau beli apa bisa, lupa dan selalu sombong, gua hebat, saya hebat. Turun lagi, dicuci lagi sama Allah, turun lagi ke nol lagi, minus lagi, diangkat lagi, turun lagi, minus lagi, naik turun kita akhirnya alhamdulillah ketemu dengan Guswan Sego.
di 2018 ya guru ya. Ketemu guru 2018. Omongan dia cuma satu, waktu itu saya ngeberangkatin umroh orang tua saya. Setelah saya berangkat umroh, uang saya habis. Dia cuma bilang, ikut umroh satu kamar dengan saya gratis, guru. Saya bilang sama istri bilang ikut ini. Di situ saya tidak langsung mengiyakan. Udah berangkat umroh ke sana, disitulah dibuka baru Kiai dibuka di Mekah itu keajaiban Allah dan kehadirat Allah benar-benar diperlihatkan di Mekah dan di Madinah. Itu benar-benar terjadi dengan yang saya alami Kiai. Berangkat ke Madinah, ke Mekah, di situ saya di depan Ka'bah pertama kali datang saya cuma bilang sama Allah, ya Allah saya kirim CV buat Allah, saya kirim CV, saya ingin menjadi pelayan Allah, saya sudah capek bekerja untuk manusia Kiai, manusia besar merasa hebat tapi ini, nah saya kirim CV dalam hati terus kirim CV. Banyak keajaiban yang saya rasakan di sana, banyak di saat saya pengen habis dari rodo, saya pengen kembali ke hotel kan jam 3 subuh ya Kiai, sama Kiai Ustadz Gus Wansego itu dalam hati saya bilang saya mau ngambil makanan teman saya di koper di kamar karena saya lapar, roti. Dalam hati setelah dari rodo ke bawah saya ke toilet, begitu saya naik ke atas jam 3 pagi, saya ingat banget jam 3 pagi marbot yang di Mekah itu Kiai memberikan roti tanpa saya harus mencuri. Memberikan roti tanpa saya harus mencuri. Niat saya kan mau ngambil punya teman, tapi kan temannya lagi di rodo. Kalau saya ambil ini kan sama aja dengan mencuri. Dikasih. Demi Allah dikasih. Di situ saya langsung merinding. Ya Allah. Setiap ada keinginan Allah kabulkan. Berarti sini satu. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Di sini saya melihat seperti itu ya, saya berjalan akhirnya pulang dari umroh, saya mulai hijrah, dicuci lagi Kiai harta saya sama Allah, dibuat nol lagi. Buatnya saya dulu punya BM, punya mobil, dijual, habis nol. Maksa lagi ngejar dunia, saya belum dapat hikmahnya. Maksa lagi ngejar dunia. Di 2019 saya buka pabrik, modal 1M saya buka pabrik modal. Sampai 2020 utang 5M, bukan untung. Modal 1M, utang 5M. Wah, cerdas itu. Mantap gak? Modal 1M, harusnya untung 2M, 3M, tapi utang 5M. Bagus, luar biasa. Hebat pemikiran bisnis kalau kejar dunia. Begitu kejar 2019 2020, 2000 sekian dikejar-kejar utang. Bayar kerja sempat drop atau kayak gimana? Drop ini dikejar sama orang. Akhirnya saya mikir merenung sampai apapun segala sempat bawa dukun ke pabrik. Serius, bawa dukun. Berjemput dukun di tempat sampah suruh berdoa, baca bismillah ini nih, sirami air kembang. Temen ikut suruh mandi teman gitu kan, buang sial, ikut udah memikirkan dunia yang kita kejar, pengen menjadi orang kaya di dunia, tapi kita lupa di satu sisi ada dunia lain yang kita lupa, akhirat, yang kita lupa pasrah, kita lupa sama Allah. Akhirnya di 2020 ya, saya coba pasrah. 2021 ya, saat kita ketemu ya. 20 ya, 2020 Desember itu pertama kali saya bawa dukun. Januari saya udah sakit perut kayak gimana 5M, saya mau jual ginjalnya nggak cukup, jual rumah nggak ada yang dijual rumah mertua, asalnya gitu kan. Berhitungan waktu Januari Februari sekian Allah mulai barik. Begitu saya ikhlas, begitu saya pasrah, begitu saya serahkan diri saya Kiai. Ya Allah, saya berserah diri kepadamu ya Allah, apapun yang terbaik buatmu akan saya ikuti. Karena yang terbaik buat kita belum tentu baik buat kita. Baik buat Allah, baik buat kita. Rencana Allah itu pasti lebih indah. Saya ikuti rencana Allah. Ikut pelan-pelan ketemu teman saya Iksan, partner saya, pelan.
baru saya tahu arti makna dari sedekah. Baru saya tahu arti makna jadi pelayan Allah. Jadi di situ saya diuji. Lu katanya menjadi pelayan Allah, tapi yang lu kejar dunia aja. Benar nggak Kiai? Pelayan Allah itu kan apa? Kita melayani Allah. Simpel kok melayani Allah apa? Menyantuni anak yatim, duafa, kaum duafa ya Kiai, seperti itu. Pesantren, bangun masjid. Kita menjadi pelayan Allah. Itu saya lakukan akhirnya tahun 2020 dalam hitungan bulan utang saya lunas secara perlahan. 5 miliar saya bisa lunasin dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Belum habis 1 tahun itu belum habis. Itu sudah lunas kayaknya. Dan sekarang saya punya pabrik sudah berjalan. Saya lagi mau bangun pabrik biomasa satu lagi. Saya punya toko burung. Saya punya ini. Jadi begitu kita menyerahkan diri sama Allah, kita berpasrah sama Allah, itu semua udah kelihatan ya jalannya ataupun apa. Jadi emang apa yang saya selalu bertanya diskus sharing sama Kiai, satu kuncinya adalah kadang kita suka tidak yakin sama Allah. Benar ya Kiai? Sama Kiai kadang-kadang begitu. Kurang yakin. Karena kadang kita suka selalu sujon, berpikir belum melangkah, tapi kita udah berpikir, aduh nanti gimana nih? Berarti secara langsung kita meragukan. Ya yang begini-begini sama. Tapi sekarang udah bisa pelajari, saya selalu berpikir indah. Rencana Allah itu lebih indah. Apa yang mau kita lakukan, lakukan, yakin dan ya. Prolog dari saya sebelum dari perjalanan saya sampai ini adalah hikmahnya itu yang saya ambil itu adalah satu, yakin, pasrah, jalanin. Udah, insya Allah nanti Allah yang bukain jalan udah. Mau kayak gimana Allah yang buka, dan itu terjadi sama kami dan itu terjadi pada teman-teman kami juga Kiai. Oh ada. Ada. Ini Kiai ini. Wah baru datang ya. Nih ready Kute ini yang terjadi mendapatkan masa Kute 2 bulan baru ikut kita, baru belajar dengan ilmu sedekah kita, ilmu pasrah kita dalam 2 bulan. Sebelumnya dia mau nabrakin motor, bunuh diri, tapi takut sakit, nggak jadi, gitu kan? Enggak, udah mikir ini serius, sama terlilit utang. Dalam 2 bulan 3 bulan terlilit utang. Ini saya menceritakan sesuatu yang real, bukan sesuatu yang hoax. Sesuatu yang ini terjadi depan mata kepala saya sendiri, dan ceritanya dia benar, datang rambut gondrong. Bos, gini gue banyak utang, gini ayo udah ngobrol. Kita kasih arahan dengan apa, lo menjauhin orang tua. Ibu itu yang utama, jimat nomor 1 itu adalah ibu. Benar ya? Deketin ibu, bahagiain ibu, udah pasti akan kebuka. Dalam hitungan 3 bulan utangnya kebayar gak? Dia punya utang 300 juta dalam 3 bulan dia ikut kami nih. Kalau saya kan dalam 1 tahun 5 miliar kebayar kan? 300 juta kebayar kan dalam 3 bulan Kiai? Kebayar? Enggak. Bukan belum yakin lagi, tapi dia sudah mendapatkan hikmah. Hikmahnya satu, dalam 3 bulan dia ikut kami, diberikan sama Allah, dia kembali lagi ke orang tua. Tadinya dia pisah sama orang tua, ngontrak sendiri, menghindari utang. Dia takut, dikejar-kejar debt collector, apapun. Saya bilang hadapin, temuin nyokap udah tua, bahagiakan beliau. Dalam hitungan itu satu, dia sudah punya mobil, diberikan oleh Allah tanpa beli, nyicil. Tapi nyicilnya itu dengan teman, tanpa beli, tanpa ada pressure. Tanpa ada pressure harus bayar sekian, enggak, semampunya lu bayar. Di mana ada kayak gitu, dapat mobil. Kedua, dia udah kerja di tempat lain 4 tahun, 3 tahun udah berangkat umroh. Insya Allah di Bento tanggal 24 Mei dia berangkat umroh untuk ke Mekah. Itu kehebatan sedekah yang nanti akan kita bahas sekali dulu ya. Jadi itu terjadi. Jadi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kadang kita merasa tidak sadar Kiai. Padahal itu keajaiban, tapi kita nggak merasa itu keajaiban. Ya, jangan lupa lagi aja, jangan kembali ke itu. Siap, harus terus jangan lihat belakang ya. Jadi
sebentar lagi mau asar, jadi nanti kita sambung lagi. Saya akan buka sesi tanya jawab dan apa rahasianya nanti kita dibahas di sesi selanjutnya dengan Kang. Oh ya, saya salut juga kayak dengan Kang Fajar. Titelnya panjang banget kayak LSM ini direktur ini. Wah, saya jadi minder nih kayak. Sampai di kementerian juga ya, Kang Fajar ya. Oh itu hoax, ya amin, semoga menjadi kenyataan dan mungkin bisa jadi pegawai negerinya di kementerian atau menjadi menterinya nanti. Ya dan saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya seperti apa Kiai ya. Oh Iksan. Ini partner saya Iksan, masih muda, umur 22 ya. Jangan. Lulusan dari Dekumlot, usia 15 tuh dia udah kuliah. Naiknya cepet, sampai gurunya itu udah terus lulusan dari Prancis beasiswa. Ya, ke Iksan ya, ini dia Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu nggak? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, jadi saya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kiai Haji Kalam. Haji Muhammad Saiful Kamaluddin MA MBA banyak anak. Jadi contoh. Kalem aja. Bukan kalem. Kalem gue. Kalem gue, Pak. Ya, saya ulangi ya. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kepada Kiai Haji Kamal atas kesempatannya yang mulia ini, karena saya sendiri pun merasa bahwa ya seperti yang kawan-kawan tahu, saya masih ya bisa bilang masih muda. Saya pun masih merasa harus banyak belajar ya. Dan sebenarnya saya ini jujur ya, sebenarnya saya ini sangat hormat, istilahnya sangat tazim ya kepada santriawan dan santriawati ya. Khususnya. Sama apa sih? Saya sangat mahabbah kepada santrian. Kenapa? Karena sebenarnya alhamdulillah saya ini terlahir dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan ya, dan kedua orang tua saya itu selalu menitipkan pesan pada saya sejak saya akhir balik ya, umur ya sekitar SMP lah, kelas SMP umur 13 tahunan, bahwa ilmu yang utama untuk dikejar di dunia ini adalah ilmu akhirat. Mengapa begitu? Karena secapek-capeknya kita berusaha di dunia ini, ujungnya kita akan ya tempat terakhir kita di akhirat nanti kan. Belum lagi kita harus dikubur dulu gitu kan. Salah kan? Makanya nanti semoga kuburan kita diluaskan. Nah, namun apa yang terjadi? Saya malah bukan istilah membantah ya, namun saya itu seolah menutup sebelah telinga. Saya tidak menuruti kemauan kedua orang tua saya, tidak menuruti semuanya gitu ya.
salah satunya itu di saat saya disuruh masuk pondok saya malah nggak mau. Alasannya kenapa? Karena saya merasa bahwa saya masih merasa gitu bahwa bukan itu. Saya masih merasa bahwa ilmu dunia itu ya yang sebenarnya secara rasional itu yang harus dikejar terlebih dahulu gitu. Itu salah besar. Nah sampai akhirnya ya udah saya akhirnya memutuskan untuk ikut masuk SMP dan SMA negeri ya biasa. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti kelas akselerasi ya, program 2 tahun ya, meskipun alhamdulillah ranking kedua ya, kedua dari terbawah tapi enggak ada 30 kelas ya lumayan. Atur. Iya. Nah, kemudian saya lanjuti studi kuliah ya, semester 1 di ITB di Bandung, mengambil program studi Sekolah Bisnis dan Manajemen. Dan kebetulan alhamdulillah di situ saya mendapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kelas internasional ya, seperti yang tadi Pak bilang, sehingga saya mendapat disertifikatkan 2 gelar. Yang kedua dari Perancis. Nah, namun semua itu ya nggak ada apa-apanya gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya, terutama di saat saya di Perancis ya kejadiannya. Saat saya di Perancis itu jujur itu justru mungkin kalau misalnya sebagian orang melihat wah kuliah di luar negeri gitu ya, kuliah di luar negeri itu sesuatu hal yang sangat indah gitu ya, kayak tidak, maksudnya ya beban belajar aja gitu. Nah cuman tidak bagi saya. Kenapa? Karena saya merasa waktu itu setelah lulus dari situ justru tanggung saya semakin besar. Karena kan saya bukan mendapatkan beasiswa full ya, jadi orang tua yang biayain. Saya merasa saya harus membayar kembali nih uang kuliah yang sudah mereka keluarkan untuk diambil. Nah kemudian saat di Prancis itu jujur saya sempat terbawa maksudnya dengan pergaulan sekitar gitu, kayak sampai akhirnya saya lupa sholat gitu. Sampai akhirnya saya lupa sholat. Namun semakin saya lupa gitu, saya merasa lupa dengan agama, ya gak tahu kenapa hal-hal ya menjadi galau, hal-hal sulit tuh yang di duniawi ya, tugas atau berbagai hal itu muncul gitu, bukan kebetulan. Nah sampai akhirnya saya pas di Perancis itu di apartemen, saya istilahnya lebih sering membaca Al-Quran namun juga memahami isinya gitu. Nah makanya santri-santri aja udah sejak dini ya kayak kan, sedangkan saya aja baru mulai saat saya bisa dibilang ya belum telat sih, cuma saya sudah umur mau menginjak 20 gitu. Nah setelah saya mulai mempelajari isi Al-Quran, nah disitulah saya merasa bahwa menjadi lebih tenang gitu ya, hidup itu menjadi lebih tenang. Dan juga jadi tuh kalau misalnya saya galau atau misalnya merasa tidak nyaman, solusinya nggak ribet, solusinya ya nunggu waktu sholat aja, sehingga merasa bahwa sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Kita sholat dulu, nanti dilanjut nih, masih senang nih, masih belum ada kesimpulannya, masih nyaman gitu kan, tapi sholat dulu. Baik, alhamdulillah masih banyak yang perlu disampaikan dan digali. Rekan-rekan para santri, dan pukul 16.00 kita insya Allah sudah berada di tempat lagi untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber.